Saya Wuryandani Kandau, Program Koordinator dari YIP ABK Yayasan Indonesia Berkebutuhan Khusus. Menurut data statistik dari Kemendikbudristek, angka kisaran disabilitas usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Persentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12,26%. Artinya masih sangat sedikit yang seharusnya dilayani. Saat ini, sekolah inklusi pun masih menghadapi tantangan dalam lingkungan sekolah seperti masih ada penolakan dari sebagian orang tua dan masyarakat, pelecehan terhadap penyandang disabilitas, dan terbatasnya guru pembimbing khusus atau GPK yang berkompeten, berkemampuan, dan bisa mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah, serta belum maksimalnya media pembelajaran yang accessible. YIP ABK melihat kebutuhan tersebut di lapangan dan tergerak untuk melakukan aksi peduli bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK ini. Juga YIP ABK melihat para pendidik perlu dipelengkapi agar pendidikan bagi PDBK di sekolah negeri lebih berkualitas. Untuk mewujudkan itu, kami bersyukur MDRT Foundation datang seperti jawaban doa para PDBK dan mungkin juga orang tua PDBK serta pendidik PDBK. Terima kasih MDRT Foundation, karena kalian kami bisa mewujudkan program-program ini, yaitu program Aku Bisa Belajar dan program Guru Bisa Belajar. Program Aku Bisa Belajar adalah kegiatan yang memberikan fasilitas pemeriksaan psikoedukasi kepada anak-anak didik berkebutuhan khusus yang belajar di SD Negeri Wilayah Jakarta Raya guna mendapatkan surat assessment atau assessment letter. Apa assessment letter? Assessment letter adalah surat assessment yang terdiri dari informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan kesulitan belajar anak tersebut. Assessment dalam bentuk asesmen dasar, tes IQ dilakukan oleh tenaga psikolog melalui wawancara, observasi, pengukuran informal, dan tes baku verbal, juga tes IQ kepada PDBK di Sekolah Negeri Jakarta. Penerima manfaat ada 90 peserta didik berkebutuhan khusus di wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 5 sekolah negeri di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut adalah Jakarta Utara, SDN Marunda 02 Pagi, Jakarta Timur, SDN Kebonpala 14, Jakarta Pusat, SDN Karetengsin 13 dan SDN Ben Hill 01, juga Jakarta Barat, SDN Sukabumi Selatan 07. Hai Nisa. Halo Bu, Mama Nisa. Halo Bu. Gimana Bu hari ini perasaannya mengikuti program Aku Bisa Belajar dari YIP ABK? Perasaannya hari ini senang banget karena anak-anak terbantu yang dari ABK. Karena kan di sekolah ini jarang kalau nggak di SD 14-15 ngadain ABK yang dibantu. Apa Ibu merasa terbantu dari diberikannya surat assessment ini? Ya buat perkembangan anak juga sih. Karena kan hanya yang tahu umum aja ya, kalau ABK kan kita nggak tahu perkembangan gimana. Jadi Ibu akan merasa bahwa anak ini akan bisa dilayani pendidikannya dengan lebih baik dari hasil surat assessment ini ya? Iya Bu, biar pada tahu. Gitu. Biar pada tahu. Emang Anissa ada kesulitan belajar gimana Bu? Kesulitan belajar dia kalau baca panjang dia nggak bisa. Kalau nulis sudah bisa dia. Oke, ini lagi nunggu giliran ya? Iya Bu. Semangat dites Anissa? Nisa, semangat dites? Semangat atau semangat sekali? Semangat sekali apa semangat aja? Dia malu. Iya, dia orangnya malu. Tadi jadi anak Ibu yang hari ini diakses ada berapa anak Bu? Anak saya 2, yang pertama kelas 1 sama ini kelas 5. Jadi dua-duanya hari ini diakses. Wah, semoga Bu hasil assessment ini akan membantu proses belajar mengajar Nisa dan adiknya. Pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memang sangat penting. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, populasi jumlah penduduk itu pasti
para penyandang disabilitas, apalagi anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus, ini semakin banyak. Oleh sebab itu perlunya pihak-pihak yang makin peduli atas pelayanan kepada mereka. Karena pada prinsipnya adalah semua anak itu bisa berprestasi. Semua anak bisa berprestasi. Tergantung bagaimana kita sebagai orang terdekat, orang yang mencintai mereka, itu bisa memberikan layanan kepada mereka. Jika mereka nggak bisa berprestasi, itu bukan salah mereka. Salah kita yang seharusnya punya kewajiban untuk melayani mereka. Saya Neneng Suyati, GPK dari SDN Kebonpala 14, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan pembelajaran berbasis inklusif untuk kebutuhan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami. Dan tak lupa pula para donatur yang telah menyumbangkan segala materi, baik moral maupun material, untuk kelangsungan program Aku Bisa Belajar. Halo semuanya, saya Arlita, seorang psikolog pendidikan yang hari ini bergabung dengan tim YIP ABK sebagai asesor dalam program Aku Bisa Belajar. Apa yang saya rasakan hari ini sebenarnya sangat positif sekali ya. Pertama, saya senang karena pada akhirnya bisa bergabung dengan salah satu komunitas atau organisasi yang memang memiliki kepedulian terhadap anak-anak ABK yang mungkin belum bisa terjangkau. Tidak seperti beberapa tempat yang mungkin sudah lebih maju. Banyak sekali sekolah-sekolah di negeri kita yang membutuhkan bantuan tapi aksesnya terbatas. Saya rasa program ini sangat komprehensif, di mana kita mulai dari awal mengidentifikasi kebutuhannya, kemudian kita buatkan program untuk menindaklanjuti hasil asesmennya, dan juga ada kegiatan follow up-nya, sehingga memang terlihat nyata sekali bentuk bantuan yang diberikan melalui program ini. Saya harap lewat program ini semua anak semakin banyak yang bisa terbantu. Kemudian juga kita bisa secara optimal mendukung pembangunan pendidikan yang inklusif di Indonesia. Terima kasih. Kasih tahu kakak dong, nama kamu siapa? Arkan. Nama panjangnya siapa? Arkan Parlitia. Apa? Arkan Parlitia. Arkan Parlitia. Parlitia. Hobinya apa hobinya? Berenang Berenang. Biasanya kamu berenangnya di mana? di kolam berenang. Di kolam renang. Sama siapa? Sama siapa berenang? Sama nenek. Berenangnya sama nenek. Oh. Teman-teman aku masuk TV. Dadah dong. Dadah. Oh, kenangan itu akan seperti ini bagaimana? Jadi setiap anak punya keunikan. Jadi anak kita tuh semua unik, nggak bisa disamaratain. Anak itu unik, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi setiap Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia, Kasatla Kecamatan Tanah Abang. Saya mewakili Kecamatan Tanah Abang sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap Yayasan Indonesia Peduli ABK dan MDRT yang telah menginisiasi kegiatan Aku Bisa Belajar, yang salah satunya adalah memberikan asesmen kepada anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu di Kecamatan Tanah Abang sebanyak 20 anak. Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah sangat
bermanfaat, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut. Dengan ini kami juga memohon agar dari MDRT dan Yayasan Indonesia Peduli ABK dapat terus melaksanakan program seperti ini dan dapat diperbanyak lagi kuotanya sehingga dapat menyentuh sebagian besar masyarakat di Jakarta yang sangat membutuhkan akan adanya asesmen seperti ini. Semoga ABK, orang-orang ABK usahanya dilancarkan, pekerjaan yang dapat dilancarkan. Saya banyak-banyak terima kasih atas bantuan cucu saya yang bernama Gilang Pratama. Itu aja. Kalau saya sih emang penghasilan saya tuh per bulannya hanya 800 sebagai keamanan perumahan. Jadi untuk jajan perharinya ya saya sih nggak mengharapkan orang-orang yang di situ, hanya orang yang merasa hibah sama saya. Ada 5.000 saya kumpulin, ya dapat 10, 20 atau 10 buat ongkosnya dia pulang pergi. Cita-citanya mau jadi apa Gila? Polisi. Keren loh. Masuk. Saya perwakilan dari SDN Karet Tengsin 13 mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus YIP ABK serta kepada MDRT yang memberikan pelayanan berupa konsultasi psikologi secara gratis yang akan mendapatkan diagnosa secara akurat dari psikolog sehingga bisa kami pergunakan untuk membuat program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak masing-masing. Harapan saya ke depannya semoga program seperti ini bisa berlangsung setiap tahun karena kami selaku guru pembimbing khusus membutuhkan untuk biar bisalah mendapatkan diagnosa secara akurat dan bisa membuat program pembelajarannya karena setiap tahunnya akan ada peserta didik baru yang masuk ke sekolah kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada YIP ABK dan MDRT yang telah mengadakan psikolog secara gratis. Manfaat untuk saya, anak saya mendapatkan psikolog secara gratis tanpa dipungut biaya satupun sama sekali. Dan arahan saya agar tahun yang akan datang lebih banyak kuota untuk mendapatkan psikolog gratis ini. Ya, terima kasih. Oke, siapa sih namanya? Chelsea. Nah, Chelsea cita-citanya jadi apa? Mau jadi guru. Mau jadi guru? Mau jadi guru apa? Guru matematika. Suka matematika? Perkenalkan, nama aku Ahmad Rifki. Hobi aku pemain bola. Cita-cita aku jadi polisi. Iya. Halo, nama aku Rizky Ramadan. Kelas berapa? Kelas 4B. Hobi kamu ngapain? Hobinya ngerakit mainan. Ngerakit mainan? Robot gitu? Hah? Cita-cita kamu jadi apa? Jadi apa namanya, dokter. Jadi dokter. Wow. Kamu gaya dokter gimana gaya dokter? Tentara kan gini, dokter. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nama saya Wildan, kelas 4B. Hobi saya menjadi tentara. Halo, nama aku Naufal, kelas 5B. Hobi aku main raket. Tidak hanya berhenti di sana, YIP ABK juga melakukan program Guru Bisa Belajar. Pada tanggal 17 Juli kami mengadakan pelatihan dengan tema identifikasi
dan kemampuan asesmen dasar oleh Ibu Kurnia Mega Hapsari, Sarjana Psikolog dan Master of Psikolog sebagai narasumber kami. Adapun tujuan dari kegiatan itu adalah memperlengkapi tenaga pendidik dengan kemampuan memadai dalam hal mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Juga tujuannya adalah semakin baik layanan pendidikan inklusi yang diharapkan dapat memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah DKI Jakarta. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Asli ada pensil, aktual udah bisa bikin rumput gitu. Rumput juga kagak bisa kantor, juga kagak bisa lurus ya. Terus pada rebah gitu ya. Bersama itu tidak terkecuali pendidikan untuk semua. Ada lagi? Siapa yang tahu? Bapak-bapaknya ada yang tahu? Oh gitu. Belajar ada yang suka tiduran diri seperti saya, ada yang tulisan sambil tidur di depan papan tulis, bolak-balik keluar, yang sering ini yang 9. Yang 9 seperti itu. Tapi sudah ada hasilnya, Bu. Halo, saya Kurnia Mega, saya psikolog dan dosen pendidikan inklusif Bentara Kampus. Saat ini saya sedang ada di acara Guru Bisa Belajar dari YIPABK dan MDRT. Saya sangat senang sekali bisa terlibat di acara ini, tentunya acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh guru, bagaimana mereka bisa belajar dan dibantu untuk berlatih melakukan identifikasi dan asesmen kemampuan belajar yang sangat mereka butuhkan untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Kesannya adalah saat ini saya senang sekali karena ternyata guru-guru yang hadir pada hari ini sangat antusias dan semangat untuk belajar dari pagi sampai sore hari, bahkan mereka aktif juga bertanya, kemudian mereka juga sangat semangat untuk mengerjakan apa yang diberikan pada sesi hari ini. Harapannya semoga ke depan akan semakin banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang tentunya sangat bermanfaat dan membantu guru-guru di sekolah inklusi dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus, karena mereka saat ini ternyata banyak loh yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau mengikuti training untuk bagaimana melakukan identifikasi, asesmen, bahkan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Terima kasih YIPABK dan MDRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ibu Nita Natalia Marpaung. Saya pengajar di SDN Petamburan 07. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada YIPABK dan MDRT Foundation atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan secara cuma-cuma kepada para guru yang ada di Jakarta. Saya sangat bersyukur bahwa yayasan tersebut memberikan fasilitas untuk bagi kami para guru-guru reguler yang belum pernah atau sudah pernah mengikuti pembelajaran mengenai ABK sebelumnya, tetapi dengan sesuatu yang sangat berbeda. Pada pelatihan ini kami diberikan banyak pengetahuan dan contoh-contoh bagaimana mengasesmen anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kedepannya kami berharap bahwa nanti akan ada lagi pelatihan-pelatihan bagi kami guru-guru ABK, sehingga kami kedepannya menjadi guru-guru yang profesional yang bisa memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta didik, baik yang reguler maupun yang terkendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari. Saya mengajar di SDN Cikini 1 Pagi. Hari ini saya mengikuti pelatihan mengenai guru belajar, yaitu tentang pendidikan inklusi. Hari ini sangat luar biasa bagi saya karena saya belajar bagaimana caranya menjadi seorang guru untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, tadi saya belajar mengenai bagaimana cara membuat dan menilai asesmen mengenai peserta didik. Dari sanalah saya belajar bagaimana program yang akan dibuat mengenai karakteristik tersebut. Nah, jadi menurut saya ini sangat bagus dan perlu diluaskan bagi guru-guru supaya guru-guru semua itu dapat mengikuti kegiatan dan pelatihan ini yang sangat bermanfaat. Semakin baik layanan pendidikan inklusi diharapkan akan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah DKI Jakarta. Juga bertujuan untuk membantu sudut pandang yang positif dan membangun
dari para pendidik terhadap PDBK yang mau terus belajar. Respon yang kami terima di luar ekspektasi kami. Dari pemerintah begitu menyambut kami, dari sekolah-sekolah seperti tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan, bahwa anak-anak mereka mendapatkan surat assessment secara gratis, mendapatkan pelatihan guru secara tidak berbayar. Menurut mereka ini seperti mimpi. Dan juga dari orang tua PDBK merasa ini seperti jawaban doa yang mereka tidak pernah sangka akan terjadi. Respon mereka sangat-sangat terharu, sangat-sangat mengharapkan ini bisa membantu masa depan anak-anak mereka dengan lebih lagi. MDRT Foundation, kami sangat bersyukur. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa respon mereka ini membuat kami juga seperti menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk masa depan pendidikan inklusi di Indonesia. Harapan kami, program Aku Bisa Belajar dan program Guru Bisa Belajar tidak hanya dinikmati oleh wilayah Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota di luar Jakarta, pulau-pulau di luar Jawa, bahkan seluruh Indonesia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih MDRT Foundation, karena kalian, pendidikan inklusi di Indonesia akan bisa berkembang di kemudian hari. Dan sekarang MDRT Foundation, anak kami bisa belajar dan guru kami siap mengajar. Terima kasih, sekarang aku bisa belajar. Tos. Terima kasih, sekarang aku bisa belajar. Terima kasih, sekarang aku bisa belajar. Terima kasih, sekarang anak saya bisa belajar. Terima kasih MDRT GIP ABK, sekarang anak saya bisa belajar. Terima kasih, sekarang anak kami bisa belajar. Terima kasih kepada YIP, ABK, dan MDRT Foundation. Sekarang saya siap mengajar. Terima kasih saya ucapkan kepada YIP ABK dan MDRT Foundation. Sekarang saya siap mengajar. Terima kasih YIP ABK dan MDRT. Sekarang guru-guru siap mengajar.